Duduk aja. Ada rasanya. Ada rasanya terpik gitu. Rasanya. Nah obat ya. Lalu atau anu. Jadi tangjalan. Angin. Nah, ya. Assalamualaikum akrab. Adin aja nih. Cerita aja. Jangan dua-dua gitu. Jangan dua-dua gitu. Kayaknya akrab di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah masyarakat yang musyrik dan kafir. Tegaknya segala nabi gitu ya. Cobaannya masing-masing. Beliau adalah anak Azar. Anak kurang Azar ini. Beliau adalah anak Azar yang juga masih keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 Masehi, sebelum Masehi. 2295 sebelum Masehi. Di negeri Ma'usul pada zaman Raja Namrud. Azar ayahnya adalah tukang membuat patung untuk sesembahan kaumnya. Ketika itu Raja Namrud memerintah dengan sangat zalim dan tanpa undang-undang. Bahkan raja itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Semua rakyatnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim dibuang ke hutan. Raja Namrud adalah raja yang keji dan bengis. Ia seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus-menerus, bahkan ingin hidup terus-menerus. Karena itu ia tak segan-segan untuk membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan ia juga memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya, sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Namrud. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak lelaki melompat masuk ke dalam kamarnya lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung untuk menafsirkan mimpinya itu. Tenung. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada raja prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Jadi takut mimpinya tuh. Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru lahir secara diam-diam diselamatkan oleh ayahnya dengan jalan disembunyikan dalam sebuah gua di hutan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat hidup dengan selamat tanpa gangguan binatang buas. Karena jauh dari kaumnya, maka sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam terbebas dari segala macam bentuk syirik dan maksiat. Hidayah Allah merasuk ke dalam hatinya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam seringkali berpikir dan merenungkan berhala-berhala dan batu yang dipuja dan disembah oleh kaumnya. Kemudian timbul pertanyaan di hatinya. Mengapa benda-benda yang tidak dapat berbuat apa-apa itu disembah? Lalu di manakah Tuhan yang sebenarnya? Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan dan bintang di malam hari, lalu matahari di siang hari, ia berkata dalam hati, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Tetapi ketika ternyata bulan dan bintang menghilang dan matahari pun terbenam, ia kemudian berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surat Al-An'am 76-79. Sesudah dewasa,
dan berita tentang perbunuhan bayi-bayi di Sirna, Ibrahim diizinkan kedua orang tuanya keluar dari gua. Hidup di tengah-tengah masyarakat, kesedihan menggerogoti hatinya. Ternyata masyarakat di sekitarnya sudah bobrok mental dan akhlaknya. Akal pikiran mereka benar-benar sudah tumpul, sehingga patung dan batu-batu bergambar mereka jadikan Tuhan yang disembah-sembah. Ayah Ibrahim sendiri adalah tukang membuat patung yang dijual ke masyarakat banyak, dan ayahnya juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku sedang menderita derita batin. Aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apakah gerangan akal pikiran dikaruniakan Tuhan kepada mereka? Apakah akal pikiran itu hanya digunakan untuk mencari kekayaan dan berbuat kerusakan belaka? Oh Tuhanku, tunjukilah aku. Kalau Tuhan tidak menunjuki aku, sungguh aku akan menjadi orang yang tersesat dan berbuat aniaya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia diberi wahyu, sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan sekadar kesimpulan akal pikirannya belaka, melainkan berasal dari ketetapan Tuhan. Allah mengajarkan segala rahasia yang ada di balik alam nyata ini, bahwa di balik alam nyata ini ada juga alam gaib. Setiap manusia yang mati kelak akan dibangkitkan lagi di dalam akhirat, di alam akhirat. Nabi Ibrahim sebenarnya sudah percaya akan adanya pembalasan di akhirat. Pada suatu hari, ia ingin memperoleh petunjuk yang lebih nyata dan meyakinkan hatinya. Maka berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah menjawab, apakah kamu belum percaya Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, saya telah percaya, tetapi supaya bertambah yakin hati saya. Tuhan kemudian memerintahkan Ibrahim mengambil 4 ekor burung. Keempatnya dipotong-potong dan tubuhnya dicerai-beraikan atau dipisah-pisahkan. Potongan-potongan kecil dari keempat burung itu dilumatkan kemudian dijadikan 4 onggok. Masing-masing onggok akan diletakkan di puncak 4 bukit yang letaknya berjauhan. Ibrahim kemudian diperintahkan mengambil burung-burung yang sudah hancur tadi. Tiba-tiba saja burung itu hidup lagi seperti sedia kala dan menghampiri Nabi Ibrahim. Peristiwa ini dengan jelas Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Allah berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah 260. Ajakan kepada ayahnya untuk meninggalkan berhala. Sebelum Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, pertama kali yang diajaknya menyembah Allah adalah ayahnya sendiri. Ayah Ibrahim bernama Azar adalah pembuat patung berhala. Ia memperingatkan ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut penuh kesopanan. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu, maka ikutilah nasihat-nasihatku. Niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka engkau menjadi kawan dari setan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Surat Maryam 42. Tapi ayahnya tidak mau mengikuti ajakan Ibrahim. Ayahnya berkata, jika kamu terhadap Tuhanku Ibrahim,
Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajamu. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Karena ayahnya tidak mau mengikuti ajakannya, ia berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik padaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Doa atau permohonan Nabi Ibrahim untuk ayahnya tak lain adalah karena kasih sayangnya selaku anak kepada ayahnya. Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri padanya. Tak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya. Lanjut aja. Suatu ketika Raja Namrud dan kaumnya pergi meninggalkan negeri. Kampung-kampung mereka tertinggal kosong. Kesempatan itu dipergunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan niat yang selama ini dipendamnya, yaitu menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat peribadatan Raja Namrud dan rakyatnya. Maka dengan menggunakan kampak, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam memecah-mecahkan berhala itu satu persatu. Tetapi karena maksud tertentu, ada satu berhala yang tetap dibiarkan utuh, yakni berhala yang terbesar. Setelah selesai menghancurkan semua berhala yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam mengalungkan kampaknya pada leher berhala terbesar itu. Kampak. Kemudian beliau pergi meninggalkan tempat peribadatan itu. Beberapa lama kemudian, Raja Namrud dan pengikutnya datang dan demi melihat keadaan rumah peribadatan mereka berantakan dan berhala-berhala yang hancur, maka murkalah sang raja. Tak pelak lagi Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menjadi orang yang tertuduh dalam hal itu. Sebab sudah dikenal di seluruh negeri bahwa Nabi alaihissalam sangat membenci sesembahan kaumnya. Maka beliau dihadapkan kepada Raja Namrud untuk diadili. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala kami di rumah peribadatan?" "Bukan," jawab Nabi Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin naik pitam. Dengan nada lebih keras ia berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini ketika kami semua pergi? Dan bukankah engkau sangat membenci sesembahan kami?" "Ya, tapi aku tidak menghancurkan berhala itu. Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang telah melakukannya. Bukankah kampak yang ada di lehernya membuktikan perbuatannya?" sahut Nabi Ibrahim dengan tenang. "Mana mungkin berhala dapat berbuat seperti itu?" Raja Namrud membantah pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendengar itu, Nabi Ibrahim dengan tegas berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau sembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim itu, orang-orang yang menyaksikan jalannya di pengadilan itu terkejut, dan banyak di antara mereka yang sadar. Terpikir oleh mereka bahwa memang begitulah adanya. Mereka telah menyembah sesuatu yang tak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Meskipun demikian, Raja Namrud justru semakin murka karenanya. Nabi Ibrahim dibakar. Kekalahan Raja Namrud dalam berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam malah mengundang kemurkaannya yang lebih besar. Dengan segera ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan hukuman yang seberat-beratnya. Demikianlah Nabi Ibrahim menjalani hukuman mati dengan jalan dibakar hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan diletakkan dalam tumpukan kayu itu. Namun dengan izin Allah dan kuasanya, api tidak membakar Nabi Ibrahim hingga ia selamat dan tidak terluka sedikit pun. Firman Allah, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Surat Al-Nabiyah 69. Menyaksikan peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim, Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh rasa puas. Mereka mengira bahwa pasti Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu di tengah tumpukan kayu bakar yang menyala. Tetapi
Betapa terkejutnya mereka demi melihat keajaiban yang terjadi setelah api itu padam. Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Lalu beliau pergi meninggalkan mereka. Sejak kejadian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke negeri Kanaan, Palestina, dan di tanah suci Baitul Maqdis. Itulah beliau hidup dan berketurunan. Lanjutkan kah? Ya. Masih ada? Masih ada setengah masih ada. Nabi Ibrahim kan? Ya Nabi Ibrahim kan? Habis aja. Raja Namrud dan kaumnya menerima azab Allah. Karena keingkarannya, Raja Namrud beserta seluruh pengikutnya mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, tiba-tiba datang ke serombongan nyamuk yang luar biasa banyaknya. Binatang-binatang itu langsung menyerbu manusia, menggigit bagian-bagian tubuh, masuk ke lubang hidung dan telinga orang-orang kafir itu. Maka binasalah Raja Namrud dan para pengikutnya. Sementara itu, sejak pindah ke tanah suci Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berumah tangga dan memperoleh anak-anak yang soleh dan istrinya yang bernama Siti Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh anak yang bernama Ishak, dan dari istrinya yang bernama Siti Hajar, beliau memperoleh seorang putra yang bernama Ismail. Ishak kemudian menjadi nabi dan rasul dan menurunkan seorang anak, Yakub namanya. Kelak Yakub juga menjadi nabi dan rasul Allah, serta menurunkan anak-anak cucu sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Keluarga yang Nabi Ibrahim banyak ya, nabi. Sedangkan Ismail juga menjadi nabi dan rasul. Ya kan Nabi juga. Dan darinya lah Nabi besar Muhammad SAW punya silsilah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Surat Maryam 49. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya supaya mengorbankan putranya Ismail. Karena yakin akan mimpinya itu, segera Nabi Ibrahim alaihissalam bermusyawarah dengan Ismail tentang hal itu. Dan di luar dugaan, Ismail alaihissalam menjawab pernyataan ayahnya itu dengan tenang. Seraya berkata, "Wahai ayahku, jika ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah, dan aku rela untuk dikurbankan." Mendengar tekad putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam segera bersiap-siap untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Tetapi setelah segala selesai dan upacara kurban akan dimulai, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, muncul seekor biri-biri yang menggantikan Ismail untuk disembelih. Maka legalah hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipeluknya anak kesayangannya itu dengan penuh kasih, seraya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan peristiwa ini. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, katalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi kebalasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Surat As-Saffat 101-111. Doa Nabi Ibrahim. Bersama istri dan anaknya Siti Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berhijrah ke Mekah. Di sanalah beliau membangun Ka'bah sebagai pusat penyembahan manusia kepada Tuhannya.
Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai nabi yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran disebutkan beberapa doa Nabi Ibrahim alaihissalam di antaranya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat Al-Baqarah 126. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, jadikanlah di antara cucu kami umat yang tunduk patuh, di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah 128. Hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah orang yang cerdas. Ia sangat tanggap membaca fenomena kesesatan kaumnya dan mencari jalan keluar untuk mengingatkan mereka dengan sangat arif dan logis. Kesabaran dan kearifan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah adalah modal utama dakwahnya, hingga ia sukses mengangkat masyarakat dari jodoh kesesatan, menjadikan anak-anaknya rasul-rasul Allah di kemudian hari. Tiada Tuhan selain Allah. Segala bentuk kekuatan tidak akan sanggup menandingi kemahakuasaan Allah. Bahkan sebaliknya akan menghancurkan mereka yang berupaya membuat tandingan. Raja Namrud celaka karena mencongkakkan dengan mengaku bahwa ia adalah Tuhan. Habis. Sampai perang Nabi Lut. Nabi Lutnya apa ya? Ini katakan. Habis Nabi Lut, Nabi Ishak lagi.